Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Salsabila dari kelas RA11 Hai, ini dia aku lagi mau observasi ke salah satu perusahaan di Jakarta yaitu Jakarta Cheese Factory. Nah, ini aku baru sampai. Nah, ini adalah pusatnya Jakarta Cheese Factory. Alamatnya ada di Jalan Timbul. Jangan lupa mampir. Di sini ada beberapa varian bolu, ada kue. Jangan lupa mampir. Ini dia. Aku mau samperin pas satpamnya. Aku mau minta izin supaya aku bisa wawancara salah satu karyawannya. Boleh? Ada waktunya, kalau sekarang nggak bisa nih, paling bisa besok nanti sekitar jam 12-an lah, jam istirahat. Kalau untuk wawancara gubernur bisa nggak, Pak? Bisa, boleh? Kita nomornya aja ya, Pak. Oh, siap. Siap. Karena salah satu karyawannya tidak bisa diajak wawancara, jadi aku mutusin untuk besok kesini lagi. Jadi hari ini aku pulang dulu, guys. Kak, maaf sebelumnya izin wawancara boleh, Kak? Oh iya, boleh, silakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dari Universitas Primagraha. Saya ingin bertanya beberapa faktor di sini aja sih pekerjaan ini. Kakaknya nggak sibuk kan ya? Oh iya, aman. Saya perkenalkan diri, nama saya Dani Jatnika. Saya karyawan dari perusahaan Jakarta Cheese Factory sebagai karyawan divisi produksi kue pie. Pertanyaan pertama, apakah pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan karyawan? Ya, tentu pasti di semua perusahaan dibebankan sesuai dengan kemampuan karyawannya. Karena di suatu perusahaan juga ada beberapa divisi-divisinya. Contohnya kayak di sini tuh di divisi Cipon. Cipon ada beberapa bagian. Contohnya ada yang di bagian mixing, terus di pengopenan sama finishingnya. Jadi di setiap karyawan tuh berbeda-beda kemampuan. Jadi bebannya pun berbeda-beda. Begitu. Ke pertanyaan kedua, bagaimana cara perusahaan menilai kinerja karyawannya secara rutin? Kalau dari perusahaan di sini, cara perusahaan menilai kinerja karyawannya tuh itu ada beberapa hal. Contohnya dari groomingnya, attitude-nya. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan? Ya, mungkin untuk indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ini sama yang kayak pertanyaan nomor 2. Pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan mendukung pengembangan keterampilan karyawan? Ya mungkin dari perusahaan kita sering mengadakan program-program pelatihan, kayak pelatihan tiap minggu, kayak untuk pengembangan diri dari setiap individunya. Yang kelima, apakah ada sistem reward dan punishment yang jelas di perusahaan? Ya pasti tentunya ada, kayak setiap akhir tahun, mungkin kayak bonus tahunan dan sebagainya. Dan juga untuk punishmentnya tuh yang jelas di perusahaan ini ya kayak kenaikan jabatan, kayak dari DW ke karyawan, kayak hal-hal semacam itulah pokoknya. Oh begitu. Lanjut untuk pertanyaan ke-6, seberapa sering perusahaan melakukan evaluasi kinerja? Ya kami dari perusahaan di sini mungkin untuk evaluasi kinerjanya itu setiap hari, kayak setiap pagi mau masuk kerja, terus setiap mau pulang kerja itu selalu evaluasi. Yang ketujuh, bagaimana komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai umpan balik kerja? Ya mungkin komunikasi antara manajemen dan karyawan mengenai umpan balik kinerja harus efektif, agar karyawan memahami area yang perlu diperbaiki dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke-8, apa tantangan utama yang dihadapi karyawan dalam mencapai target kerja? Mungkin tantangan utamanya yang dihadapi karyawan sering kali berkaitan dengan beban kerja, kurangnya sumber daya manusia, atau mungkin ketidakjelasan dalam tugas yang diberikan dari manajemen. Oke, baik Kak. Yang ke-9, bagaimana perusahaan menciptakan budaya kerja yang mendukung kinerja tinggi?
Ya mungkin perusahaan menciptakan budaya kerja yang positif dan inovasi dan memberikan pengakuan atas prestasi individu serta tim. Pertanyaan terakhir Kak, apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk meningkatkan loyalitas karyawan? Ya mungkin langkah-langkah untuk meningkatkan loyalitas termasuk memberikan kesempatan pengembangan karir, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menawarkan kompensasi yang kompetitif bagi karyawan. Baik Kak, terima kasih. Maaf sebelumnya ganggu waktunya ya Kak. Sampai situ aja guys, observasi dari aku. Jangan lupa mampir beli kuenya. Guys, udah tahu belum? Sekarang Jakarta Factory sudah ada loh di Cibubur. Di sini tersedia beraneka ragam kue, mulai dari aneka chiffon, bola coklatan keju, brownies, banana puff, lapis Surabaya, brownies siram juga ada loh. Andal mereka si ini nih, chiffon triple cheese, kejunya melimpah banget, cocok untuk kalian yang suka keju. Mereka juga lagi ada promo beli 3 hanya 100.000 loh. Kue mereka ini cocok banget buat oleh-oleh atau hantaran karena rasa kuenya yang enak, packaging yang elegan, dan harganya ramah banget. Nah, setelah melakukan observasi, ternyata cabang Jakarta Factory mempunyai 22 cabang. Nah, kebayangkan berapa setiap hari produksinya? Jangan lupa beli guys. Juga karyawan Jakarta Cheese Factory mempunyai 10. Iya guys, Jakarta Cheese Factory mempunyai banyak karyawan loh di setiap produksinya. Ada beberapa banyak karyawan di Jakarta Cheese Factory ya. Yang pertama ada di Chiffon lebih dari 15 karyawan. Yang kedua ada di Bowling lebih dari 15 karyawan. Dan yang ketiga ada di Brownies lebih dari 10 karyawan. Wah, sebanyak itu guys. Di sini beberapa cuplikan di sosial media Jakarta Cheese Factory yang mempunyai banyak kenangan. Nah, ada yang tahu nggak sih Jakarta Cheese Factory dibangun tahun berapa? Nih, aku kasih tahu. Jakarta Cheese Factory dibangun tahun 2019, tepat 6 tahun yang lalu dia berdiri. Wah, sampai sekarang loh guys.